warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Aida, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. NIM 0625082233. Saya mengajar di SD Negeri Macang Sakti, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKI di kelas 5 dengan materi indahnya saling menghargai. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian agar bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran, setiap pekerjaan kita awali dengan niat yang bagus, dengan hati yang ikhlas. Kita membaca doa dahulu. Coba Doa tangan diangkat, Bismillahirrahmanirrahim. doa mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, hadir semua dah. Yang tidak hadir coba ibu absen. Aisyadira, Epina Limayani, Anggil, Manohara, Doralia, Diora, Devi, Faiza, Elia Sita, Adikura Alaska, Dwi Saputri. Adik-adik, satu teman kita tidak bisa datang pada hari ini. Kita belajar pelajaran agama dan budi pekerti dengan judul indahnya saling menghargai. Sebelum kita melanjut ke pembelajaran kita, apa itu keberagaman? Bermacam-macam keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi hari ini kita belajar indahnya saling menghargai. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta mampu menjelaskan makna hidup indah saling menghargai. Indah saling menghargai. Dan ruang lingkup materi indahnya saling menghargai. Ruang lingkupnya ada 4. Pertama, menghargai perbedaan suku dan budaya. 2, menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, menerima perbedaan. Berikutnya makna saling menghargai. Jadi apa itu saling menghargai? Artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain itu penting bagi kehidupan kita.
Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Agar bisa hidup dengan baik supaya orang lain juga merasakan manfaat hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepastian tentang nilai saling menghargai di dalam Al-Quran, yang artinya berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Lagi berikut adalah ayat tentang keberagaman. Keberagaman artinya bermacam-macam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, sekarang kita putar video. Kamu bisa tonton, menyimak. Yang judulnya indahnya saling menghargai. Dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajaran ini, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang indahnya saling menghargai. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami makna saling menghargai dan juga menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan simak video pembelajarannya. Adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Bahkan orang yang kembar sekalipun pastilah ada perbedaan meskipun sedikit. Kehidupan manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Adik-adik, di tengah-tengah keberagaman itu tentu saja kita harus saling menghargai. Apa itu saling menghargai? Saling menghargai adalah saling menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Itu adalah pengertian dari saling menghargai. Kemudian bagaimana contoh dari
bersikap saling menghargai kepada orang lain. Contoh yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. Setiap orang pasti memiliki pendiriannya masing-masing. Meskipun sama agamanya, tapi sudah menjadi sunatullah, pastilah ada perbedaan pendirian di dalamnya. Misalnya di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah salat subuh. Ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Keyakinan yang dimaksud di sini bisa diartikan dengan ini, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua itu adalah keyakinan yang harus kita hargai. Contoh menghargai keyakinan ini adalah menghormati dan menghargai perayaan hari besar keagamaan. Beda agama untuk melakukan ibadah sesuai. Kemudian contoh selanjutnya adalah menghargai pendapat orang lain. Setiap orang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang berbeda-beda. Oleh karenanya, dengan teman-temannya, ketika belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Dalam belajar kelompok tersebut, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya. Teman-teman, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang tua? Menurutku, kita harus ikut membantu pekerjaan rumah, kata Nisa. Kalau menurutku, kita tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua, kata Habibie. Kalau di rumahku, tugasku hanya belajar saja, kata Ilham. Kalau aku, yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji, kata Iwan. Baik teman-teman, terima kasih atas jawaban kalian. Meskipun berbeda-beda, tapi kita harus saling menghargai pendapat ya. Oleh karenanya, mari kita rangkum semua pendapat kita. Nah, yang sedang nonton, apa itu indahnya saling menghargai. Pertama, menghargai perbedaan suku dan budaya. Menghormati perbedaan suku dan budaya. Ternyata di negara kita ini banyak sekali keberagaman, di antaranya suku, budaya, agama, dan bahasa. Lalu bagaimana sikap kita hidup di dalam suasana keberagaman ini? Sebagai seorang muslim yang baik, kita sudah terbiasa berakhlak terpuji ya. Anak muslim harus berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan suku, budaya, agama, dan bahasa. Keberagaman yang dimiliki bangsa kita adalah kekayaan bangsa yang harus kita jaga. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada. Selanjutnya, yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Kita tahu di negara kita ini banyak sekali bermacam-macam agama. Ada Islam, ada Konghucu, ada Buddha, ada Kristen,
aliran kepercayaan. Menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji. Dalam pergaulan sehari-hari tetaplah dalam batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam kita. Jangan kita melanggar dari ajaran kita. Jika memiliki teman yang berbeda keyakinan, tetaplah menjadi muslim yang kuat dan taat. Ya. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Jika ada perbedaan pendapat, tentu harus diselesaikan secara adil dan bijaksana. Bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh, hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan harus kita hormati dan harus kita jalani. 2, tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. Tidak boleh mengejek. 3, biasakan diam saat orang lain sedang berbicara dan dengarkan dengan baik. Dengar dengan baik saat orang lain berbicara. 4, jika pendapat temanku lebih baik, maka harus kita hormati. Anak-anak, sikap saling menghargai pendapat orang lain adalah sikap terpuji. Yang keempat, menerima perbedaan. Sebagai anak muslim yang baik tentu bisa menerima dan memahami adanya perbedaan. Coba lihat foto di sini, ada yang pakai kepang, ada yang pakai topi. Gambarnya ini menunjukkan suatu perbedaan. Sebagai anak muslim yang baik tentu bisa menerima dan memahami adanya perbedaan. Bukti menerima perbedaan adalah memiliki perilaku terpuji. Seperti memiliki sikap toleransi, yaitu sikap menghargai perbedaan suku, budaya, agama, dan bahasa. Tahu di negara kita banyak berbagai suku dan bahasa. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak, ada bahasa Sumatera Selatan, bahasa Sunda. 2, mempertahankan budaya Indonesia. Budaya yang kental dari bangsa kita adalah gotong royong. Tolong menolong. Itu budaya kita yang sangat kental. Dan sopan santun. Sikap ini harus dari dalam diri kita sendiri dan hati yang ikhlas. Jika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, segeralah menolong, segeralah membantu. Kalau sudah paham, kita kerjakan soal yang Ibu bagikan. Sekarang Ibu bagikan kamu menjadi 5 kelompok. Masih ingat? Kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Masing-masing kelompok menjawab suatu pertanyaan. Sini tulis nama kelompok dan ketua kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok ini terakhir. Ini kelompok 3, ini kelompok 4. Silakan bekerja. Sengaja?
Kejar, tulis nama-nama kelompoknya, ketuanya siapa. Kelompok 1 silakan pajang di depan. Pakai yang sudah silakan maju, tempelkan di papan tulis kita. Ya, tempel sini. Yang sudah. Ada lagi? Silakan. Kelompok Eria Rosita. Gambar orang lagi bakti sosial. Artinya kita membantu saudara kita atau keluarga kita yang membutuhkan bantuan. Kita memberikan bantuan kepada saudara kita, kita tidak memandang suku, budaya, agama, dan bahasa. Jelaskan lagi. Apa itu saling menghargai? Saling menghargai artinya saling menghormati dan selalu menganggap orang lain itu penting untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan atau menyuruh kita supaya kita menghargai dan menghormati orang lain. Yang artinya berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Kemudian lagi di dalam Al-Quran dijelaskan ayat tentang keberagaman tertera dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berpasang-pasangan supaya kamu saling mengenal. Kemudian lagi bagaimana cara kita ruang lingkup materi inanya saling menghargai ini? 1. Menghargai perbedaan suku dan budaya. 2. Menghargai keyakinan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain ini bermacam-macam agama ya. Ada agama Islam, ada agama Hindu,
Protestan, ada aliran kepercayaan Konghucu, ada agama Konghucu yang lain. Nah, di sini kita jelaskan ini sebuah masjid tempatnya sholat orang Islam. Ini pura tempat sholatnya orang Hindu. Ini gereja tempat ibadahnya orang Katolik. Ini juga gereja tempat ibadah orang Kristen Protestan. Ya, semuanya itu keberagaman bermacam-macam supaya menjadi indah. Kemudian lagi menghargai pendapat orang lain. Coba lihat, kalau ini saudara kita lagi diskusi mengeluarkan pendapat. Bisa yang pendapat teman kita hargai, kita hormati. Kemudian yang 4, menerima perbedaan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu sarankan di rumah untuk belajar minggu yang akan datang, belajar lagi di rumah, membaca dan menulis. Jangan lupa pelajaran hari ini tolong ingatkan yang judulnya indahnya saling menghargai berbagai-bagai keberagaman yang ada di Indonesia. Ngerti? Paham? Untuk hari ini kita belajar di sini dulu. Kita ucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang, kita tutup pelajaran kita membaca doa bersama-sama. Kalau kelasnya silakan baca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Assalamualaikum Bu.